Pak Jokowi. Aparatur penegak hukum ini melihatnya itu keliru. Mereka melihatnya adalah kalau datang warungnya masih buka jam 8 berarti melanggar, harus dikasih sanksi. Yang dilihat sanksinya, padahal harusnya membaca aturan ini adalah membaca preambulnya. Nah, aparatur penegak hukum ini karena tidak paham, justru penegakannya itu melanggar prosedur kesehatan. Prokes, ngumpulnya banyak orang, naik mobil dempet-dempetan, masuk dalam warung atau tempat kecil, banyak sekali orang. Semua Pancasila ingin mengatakan Pak Jokowi kayaknya kalau tegas dan santun itu kurang tepat. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini kemarin Pak Presiden dalam ratas dengan para menteri menyampaikan, tolong agar penegakan hukum PPKM di lapangan itu jangan keras dan kasar, tetapi tegas dan santun. Ada yang mengirim ke kami untuk minta tanggapan lewat Instagramnya Tommy Setiotomo. Ini kita lihat dulu, ada netizen yang kasih komentar. Dari Pinkan Lovena, saya setuju Pak Jokowi. Banyak di lapangan yang arogan dan sok-sokan. Pak Jokowi semoga sehat-sehat dan selalu diberkati Tuhan. Ya, Pak Jokowi kelihatan lelah, letih, capek ngurusi negara yang sangat besar dan sedang dalam masalah. Hari ini Rumah Pancasila ingin mengajak guyon Pak Jokowi. Jadi Rumah Pancasila ingin mengatakan Pak Jokowi kayaknya kalau tegas dan santun itu kurang tepat. Yang tepat itu adalah, hei aparat penegak hukum PPKM, kowe neng dalan ojo koyo wit gedang. Duwe jantung tapi orang duwe hati. Dalam bahasa Indonesia artinya, hai para penegak hukum PPKM, kalian kalau di jalan jangan seperti pohon pisang, punya jantung tapi tidak punya hati. Nah, pelaksanaan PPKM harusnya seperti apa? Begini, ada contoh ya. Rumah Pancasila pernah dimintai tolong sama sebuah karang taruna di kota Semarang, itu dari Semarang Timur kecamatannya. Karena ada seorang perempuan miskin yang tinggal di pinggir sungai, yang kebetulan kurang normal, pernah hilang selama 3 bulan, umur sekitar 20-an tahun, kemudian pulang tiba-tiba hamil, tanpa adanya suami dan harus melahirkan. Nah, Karang Taruna ini sudah minta tolong kepada Dinas Sosial Kota Semarang, tapi tidak diberikan bantuan. Maka kemudian saya utusan 2 staf dari Rumah Pancasila untuk menanyakan ke Dinas Sosial, apa yang terjadi. 2 staf ini begitu sampai di kantor, mereka menunjukkan ke saya, Pak, ini ternyata ada aturannya. Aturannya bunyinya begini, bantuan kepada ibu hamil yang akan melahirkan warga Indonesia yang kebetulan fakir miskin itu diberikan apabila yang bersangkutan dalam status menikah. Intinya seperti itu. Jadi bantuan melahirkan untuk ibu dan anak diberikan oleh negara kepada mereka yang telah menikah dan merupakan fakir miskin. Karena itu disebutkan menikah, maka ibu yang hamil ini, perempuan yang hamil ini tidak diberikan karena dia tidak menikah. Saya itu tertawa dan menjelaskan, coba ada nomor teleponnya Dinas Sosial enggak? Ada. Saya telepon dan saya jelaskan. Ketentuan bahwa yang diberikan bantuan adalah ibu yang melahirkan dan dalam status menikah adalah dengan maksud agar semua orang khususnya fakir miskin itu tidak kumpul kebo, tetapi harus menikah.
Karena dengan menikah terjamin kesehatannya, terjamin perlindungan atas hak-hak mereka. Gitu loh. Jadi bukan dalam rangka peraturan untuk tidak memberikan bantuan kepada seorang perempuan yang hamil. Karena kacamatanya pakai Pancasila itu loh. Ketika kita sudah duduk dan berdoa kepada Tuhan di sila pertama, kita mengerti menolong seorang perempuan fakir miskin yang punya suami dan fakir miskin seorang perempuan yang tidak punya suami, itu lebih mulia mana? Lebih mulia yang tidak punya suami gitu loh. Karena ketika dia melahirkan, gendong anaknya, nyusoni anaknya, tidak ada yang bisa mencari kerja. Kalau fakir miskin yang ini suaminya masih bisa jadi pemulung, jadi tukang beca, atau kerja serabutan, masih bisa. Jadi sebenarnya ketentuan itu harus dibaca secara real. Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai PPKM, aparatur penegak hukum ini melihatnya itu keliru. Mereka melihatnya adalah kalau datang warungnya masih buka jam 8 berarti melanggar harus dikasih sanksi. Yang dilihat sanksinya, padahal harusnya membaca aturan ini adalah membaca preambulnya. Aturan ini dibuat dalam rangka untuk menjaga orang jangan sampai kena COVID, tertular COVID. Nah, aparatur penegak hukum ini karena tidak paham, justru penegakannya itu melanggar prosedur kesehatan, prokes, ngumpulnya banyak orang, naik mobil dempet-dempetan, masuk dalam warung atau tempat kecil, banyak sekali orangnya. Jadi justru mereka inilah yang membawa penyakit menular dari satu tempat ke tempat lain tanpa sadar. Karena yang dikejar itu hanya apa? Untuk penindakannya. Kalau kamu buka warung jam 8 lebih berarti saya harus tindak. Kalau seumpamanya kamu ada orang yang makan di situ berarti saya harus menindak. Tidak menanyakan, kenapa kamu makan di situ? Ada alasannya. Kenapa jam 8 belum tutup? Semuanya itu harus dilihat karena dalam rangka apa? Untuk membuat Indonesia menjadi sehat. Bukan dalam rangka untuk memberikan sanksi kepada masyarakat gitu loh. Maka lebih cocoknya memang kalau yang turun ke lapangan itu adalah orang-orang dari Dinas Kesehatan supaya kasih masukan kesehatan sekaligus. Jadi hanya satu orang Satpol PP atau polisi yang masuk kemudian memberikan sebuah masukan kepada masyarakat, ini kondisinya seperti ini, sanksinya ini teguran lisan dulu ya. Nanti mengulangi lagi ada teguran tertulis mengulangi lagi bahwa sanksi yang paling berat. Itulah cara untuk kita menerapkan hukum PPKM. Oleh karena itu memang Rumah Pancasila ingin menyampaikan pada Pak Jokowi yang paling tepat adalah itu. Jangan koyo pohon pisang. Punya jantung, tidak punya hati. Oleh karena itu, marilah kita menerapkan hukum PPKM darurat di lapangan dengan menggunakan kacamata Pancasila untuk mengetahui kenapa sampai ada pelanggaran dan apakah pelanggaran itu akan menimbulkan penularan COVID atau tidak. Kalau tidak, ya tidak perlu untuk diberikan sanksi, denda, dan lain-lain. Marilah kita berbagi di Rumah Indonesia untuk saling membangun menjadi lebih baik. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Melapangkan